Wow. Bakar bendera ya? Iya, dulu-dulu tuh. Oh, rupanya jantung pisang itu seperti apa yang bakar bendera merah putih? Iya, iya. Oh, Ada IG-nya di IG. Ada itu. IG aku Ada dulu buktinya. itu. Aku dulu aku pernah melaporkan dekat polisi Indonesia. Tapi dia nggak pernah respon saya. Suruh tangkap yang dekat Malaysia yang bakar-bakar bendera ini. oke. Oke, nanti kirim itu sama saya yang bakar bendera itu dia. Sudah masuk berita Indonesia loh. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video di mana terbongkar sudah siapa sebenarnya konten kreator yang disebut sebagai pensilat Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Konten kreator namanya Jantung Pisang Burik. Katanya sih simpanan. Atau simpanan apa ya? Simpanan simpanan desa. Nih anaknya nih, emaknya jadi obatnya habis, tolong dikirim gitu bilang. Satu lagu buat Jantung Pisang Burik. Ini hidup wanita si kupu malam. Asik. Lagu itu enak banget. Mantap. Ya, lalu kesukaan saya buat Jantung Pisang Burik. Ini hidup wanita si kupu malam, bekerja bertarung seluruh jiwa raga. Asik. Dengerin ya, Jantung Pisang Burik. Kosongan tidak boleh tinggal di Malaysia. Jadi silakan pulang gitu ya, sebelum di penjara. Ya pulang dengan ikut program repatriasi migran gitu. Berobat di Indonesia pakai BPJS. Kalau nikah harus punya buku nikah ya. Kalau nggak punya buku nikah, jangan-jangan kebo namanya. Dia dulu itu kumpulannya yang nggak suka sama Indonesia itu loh, yang selalu mau merdeka itu dulu itu aku lawan sama dia. Dulu sudah dilawan sama kawan-kawan aku, kabur pula diam. Pasal mereka itu kayak ada komplotan gitulah. Membenci Indonesia itu ya, komplotannya itu kawan-kawan mereka itulah. Jangan-jangan pengikutnya juga banyak hutang sama dia. Pengikutnya ini banyak hutang. Kalau yang pengikutnya yang sekarang itu dia itu nggak tahu, cuma ikut-ikutan aja. Yang itu. Kalau yang aslinya itu yang tahu lama-lama itu ya kita ini. Kak Mami, saya panggil Mami saja. Mami coba undang satu lagi yang pernah satu. Udah ada, aku udah undang yang itu tadi satu room sama papa. Dia ini mandi. Ya ada di Singapura sekarang. Kenapa nggak dibuat lifestyle tadi Naik? Baik. Oh ternyata orang Raja Hutang ya? Dia itu di Singapura dulu Raja Hutang, jadi dia kabur lah. Raja Hutang ternyata. Sampai sekarang kabur. Dia intinya dia mau adu domba negara Malaysia sama Indonesia. Itu aja lah. Intinya itu. Ya Bu, ini lagi. Intinya mau diadu domba. Gitu. Oh. Aku tuh lawan sama dia tuh udah capek, udah berapa tahun lepas. Kalau hemat dia maksimal 4 orang. Iya Kak. Oke. Bu, dipanggil itu. Iya. Apa aja bisa ditambahin aja apa? Enggak tahu saya hitungannya Kak, tambahan orang gitu. Dia itu nggak pernah mengakui kalau negara dia itu Indonesia. Gimana kalau dia minta satu room, kita boleh satu room sama dia ya, kita panggil dia aja ya. Boleh. Nanti lagi rame nanti Bang. Aku sudah malas udah. Oh, berarti dia sudah sama Mami ya.
Dia pun kemungkinan dia pun sudah tak tahu saya lagi. Pasal aku punya akun pun sudah tukar kan. Begitu. Begitu. Panggil JP setuju. Silakan datang JP jackpot. JP itu jantung pisang ya akunnya. Masa dia sebelum ngomong itu kan dia ada isap-isap itu. Jadi teman yang dari Singapura tadi siapa lah? Lupa aku ekornya tadi. Namanya ada itu namanya siapa tadi? Aku baru undang dia tadi. Siapa? Santika. Teman waktu di Singapura ya, sama-sama TKW. Santika. Cuman kabur namanya. dia. Masuk guys. Ada nama. Ada yang komen Babu Dovi. Kenapa kak kata kakak ada Islam? Memangnya pemakai narkoba dia? Kayaknya sih, kayaknya ada itu. Tapi banyak orang mengatakan juga begitulah. Iya, kayaknya ada itu. Kalau dari mukanya, daripada dia punya body itu, kayaknya itulah. Penghisap narkoba. Nah, dulu dia nggak ada kurus gitu loh. Dulu ada isi. Oh boleh di tes urin boleh tuh. Ya kemungkinan dia sudah stres karena apa ya, banyak serangan kan. Mungkin dia nggak bisa tidur gimana lah gitu. Kenapa? Kenapa? Ada di sini udah. Iya. Gas. Dia dari dulu pun di Dobi itu pun popek tak berhenti dia dari dulu pun sama. Siang malam pun sama. Di situ aja kerjanya. Katanya punya Dobi sendiri kak. Bukan lah itu kerja itu. Mana ada dia aja kosong nggak ada apa-apa. Tipu dia itu bohong. Orang nggak beres juga dia. Dia itu dulu mengaku dari Aceh, lepas dari Aceh dia mengaku orang Medan, lepas itu mengaku orang Riau. Dulu nggak pernah mengaku dia orang Indonesia, dia ngaku orang Sarawak dulu. Wow. Oke, sen akak JP di mana? Rupanya dia sudah di Kuala Lumpur ya. Sekarang di Kuala Lumpur. Tapi kalau mau tangkap dia itu, sekarang kan dia mau pulang kan. Aku dengar dia mau pulang. So dia punya foto itu letak dekat immigration sana. Jadi tahu ini orang pernah menghina negara ataupun siapa-siapa. Jadi senang ditangkap. Oh baik. Itu Bang. Uji, Sebab kenapa dia dari dulu dia gak suka sama Indonesia, dia benci Indonesia, so dia jangan kasih balik Indonesia, itu saja. Jangan kasih balik dekat Indonesia. Kalau dia mau balik Singapura pun mesti mau kena dia punya dia punya gambar dekat Singapura tuh. Jadi semuanya kena. Di Singapura, Mami, berarti di Singapura sudah naik rekor dia ya? Kalau di Singapura dia bukan naik rekor, cuma dia sebagai pembantu rumah tangga dia kabur. Itu aja. Karena banyak utang sama teman-temannya. Itu. Kemungkinan dia punya bos, kemungkinan sudah repot dekat immigration ataupun dekat agen-agen. Itu bunga cinta itu naik kan? Kenapa bunga cinta itu? Saya dulu pernah kerja Dovi cantik sampai saya disangka Dovinya. Oh gitu. Nggak usah dia di bawah tadi ya. Bunga tadi kalau Memang cantik dari dasar lah Kak Bunga ini memang cantik dari dasar. Jadi kalau si Babu Bure itu kan Bure. Tuh kan. Oke, sebab dia ada videonya sama saya katanya bosnya dia. Ada saya simpan videonya. Ya, bisa jadi ya memang kurus. Bapak mulai gombal ya. Enggak gombal. Terus selamat bergabung Bang. Lanjut Mami lanjut.
Ada. Wah, Aduh, baru ketahuan ya, ternyata baru viral. Berarti Mami baru viral, baru tahu bahwa dia orangnya penangkap. ada. Saya sudah tahu lama. Saya sudah tahu sama orang sama teriak-teriak. Saya dekat bawah, orang tak mau kasih saya naik. Bang Aspar, itu ceritanya si Babu Cuci itu, saya sudah tahu lama itu dia buronan di Singapura. punya banyak buronan. orang. Udah tahu aku cerita dia lama itu. Aduh, bosen lah. Aduh, enggak. Berarti dia muka Teman-teman yang ada di Singapura, baru kali mukanya kalau sudah punya hutang masih berani. bareng-bareng si Jantung Bure. Terang dia kada buka room, suruh bayar hutangnya. Maka sudah buronan hutang dia. Sebelum si Jantung Pisang, sebelum perang sama kalian ini, sudah perang dulu saya 5 tahun lepas. Ya. Saya ingat dia sudah kena tangkap sama polisi. Nongol lagi. Setiap viral nongol lagi. Karena dia jadi dobi gak kemana-mana, jadi aman dia. Iya. Kenapa bakar bendera? Dia punya grup-grup dulu yang 4 tahun lepas dulu yang bakar-bakar. Siapa? Ya grup-grupnya mereka lah. Wow. Bakar bendera ya? Iya. Dulu tuh. Oh, rupanya Jantung Pisang itu pernah bakar bendera merah putih. Iya. Oh, Ada IG-nya di IG. Ada itu. IG aku Ada dulu buktinya. itu. Aku dulu aku pernah melaporkan dekat polisi Indonesia, tapi dia nggak pernah respon saya. Suruh tangkap yang dekat Malaysia yang bakar-bakar bendera ini. oke. Oke, nanti kirim itu sama saya yang bakar bendera itu dia. Sudah masuk berita Indonesia loh. Ya, berarti dia orangnya ya. Oke. Mantap. Berarti memang pembenci Indonesia dia. Sama kumpulan mereka. Kalau mau tangkap ramai. Ya kan tahu nanti itu. Oh, rupanya dia pembakar bendera merah putih, rupanya si JP dia. Banyak dia punya kawan-kawan. Itu di tahun berapa itu? Di tahun berapa itu? Tuh kalau nggak salah kemungkinan sudah 4 tahun lepas lah, 4 tahun macam itulah. Tapi dia punya gerombolan banyak tau. Dia bukan satu orang saja, banyak. Oh, bermakna dia terlibat dalam itu. Ya, Terlibat. iya ada. Ya kalau Satu buah video terbongkar sudah siapa sebenarnya konten kreator TikTok yang disebutnya sebagai seorang pencilat oleh beberapa konten kreator Indonesia, baik yang ada di Indonesia ataupun yang tinggal di Malaysia. Ternyata memang dia adalah seorang pembenci Indonesia, dan seperti kita dengar tadi, dia itu adalah seorang buronan, banyak utang sama teman-temannya waktu dia bekerja sebagai TKW di Singapura. Ternyata memang orangnya memang seperti itu ya. Jadi wajar kalau kita melihat konten-kontennya memang benar-benar ujaran kebencian ya. Oke teman-teman ya, bagaimana nih menurut teman-teman dengan konten kreator yang satu ini? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.